Benchmarking diperlukan karena memungkinkan perbandingan kinerja organisasi atau proses dengan standar terbaik atau pesaing terkemuka. Dengan membandingkan praktik dan hasil dengan entitas lain, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan, memahami peluang perbaikan, dan mengadopsi praktik terbaik untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Benchmarking juga membantu mengukur dan menghasilkan kesuksesan serta menyediakan landasan bagi perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, azas dan generasi benchmarking. Azas benchmarking melibatkan beberapa prinsip dasar, diantaranya yang pertama, orientasi pada pelanggan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan dan pemahaman terhadap kebutuhan serta harapan mereka. Dua, pemahaman proses bisnis, yaitu memahami dengan baik proses bisnis internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Tiga, perbandingan dengan yang terbaik, membandingkan kinerja dengan organisasi atau entitas terbaik dalam industri atau sektor yang relevan. 4. Pemahaman terperinci, menganalisis detail pelaksanaan tugas dan fungsi, bukan hanya hasil akhir. 5. Partisipasi dan komitmen, yaitu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh organisasi dan memastikan komitmen untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Sementara itu, generasi benchmarking dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, benchmarking internal, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan unit atau departemen internal untuk mengidentifikasi area perbaikan. 2. Benchmarking eksternal, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi-organisasi eksternal dalam industri atau sektor yang sama. 3. Benchmarking fungsional, yaitu membandingkan fungsi atau aktivitas spesifik dalam organisasi dengan organisasi lain yang memiliki keunggulan dalam fungsi tersebut. 4. Benchmarking generik, yaitu melibatkan perbandingan dengan organisasi di luar industri untuk mendapatkan ide segar dan perspektif baru. Dengan menerapkan azas-azas dan jenis-jenis generasi benchmarking ini, suatu organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dengan belajar dari yang terbaik di industri atau sektor terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses benchmarking. Dalam proses ini ada 8 poin. Yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, pilih area yang akan dibandingkan. Yang ketiga, temukan organisasi atau standar pembandingannya. Yang keempat, kumpulkan data-datanya. Yang kelima, analisis data-data yang kita dapat. Yang keenam, identifikasi peluang perbaikan. Yang ketujuh, implementasi atau menerapkan perbaikan tersebut. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Dalam 8 poin ini, wajib kita mengetahui dan memahami dan menghafalkannya, dan kita menerapkan agar dalam benchmarking kita memenuhi standar-standar yang telah ditentukan dan mencapai strategi yang kita ingin sampaikan. Sekian dari saya tentang penjelasan dari proses-proses benchmarking, dan terakhir dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan di atas saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benchmarking berdasarkan objeknya terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Strategi benchmarking. Strategi benchmarking adalah suatu upaya pengamatan tentang bagaimana perusahaan lain mampu lebih unggul daripada kompetitor lainnya yang di bidang yang sama. Yang kedua itu ada proses benchmarking. Proses benchmarking adalah suatu upaya dalam mengamati dan juga membandingkan berbagai kegiatan operasional atau sistem operasional dalam suatu perusahaan, seperti sistem pembayaran, pelayanan pelanggan, dan perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada functional benchmarking. Functional benchmarking adalah suatu proses dalam mengamati dan membandingkan
fungsional kerja pada kompetitor pada bidang industri yang sama agar mampu meningkatkan fungsional kerja pada perusahaannya. Yang keempat ada performance benchmarking. Performance benchmarking adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan performa produk, barang, atau jasa dari kompetitor lain seperti harga, fitur produk, kualitasnya. Yang kelima itu ada produk benchmarking, adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan produk dari perusahaan lainnya dengan untuk bisa mendapatkan informasi terkait kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor. Yang keenam itu ada financial benchmarking. Financial benchmarking adalah suatu kegiatan mengamati dan membandingkan kondisi keuangan dari perusahaan lain untuk mendapatkan informasi tentang daya saing dalam kompetitor tersebut. Sekian, terima kasih.